Orang yang banyak berbicara tetapi tidak menghasilkan apa-apa sering disebut sebagai tukang bicara. Mereka gemar menampilkan diri seolah-olah sangat mampu dan telah mencapai hal-hal besar. Namun, ketika diminta pertolongan nyata, mereka justru menghindar dengan berbagai alasannya. Alkitab juga menggambarkan tipe orang seperti ini. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19, beberapa tukang sihir di Efesus mencoba mengusir roh jahat dengan menyebut nama Yesus dan Paulus. Akan tetapi, roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi siapakah kamu?" Mereka dipermalukan karena bertindak atas nama orang lain tanpa relasi dan mengenalan yang sejati. Inilah ciri khas tukang bicara, memakai nama besar tanpa kuasa yang nyatanya. Dampak terburuk dari sikap seperti ini adalah timbulnya kekacauan, perselisihan, dan perpecahan di tengah komunitasnya. Yesus mengambil Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk menjadi penjala manusianya. Di sinagoga Kapernaum, ia mengajar dengan kuasa yang membuat banyak orang takjub. Seorang yang gelaskan roh jahat bersuruh menyebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menegur roh itu dan mengusirnya. Setelah itu, Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas, lalu menyembuhkan ibu mertua Simon dan sedang terbaling sakit demamnya. Kabar tentang Yesus pun tersebar, dan orang-orang membawa kepadanya mereka yang sakit serta yang gelaskan setan, dan ia menyembuhkan mereka semua. Pelayanan Yesus di sepanjang Danau Galilea memperlihatkan panggilan murid-muridnya yang sederhana, para nelayan, serta kuasanya yang nyata dalam menyembuhkan tubuh dan memulihkan jiwanya. Catatan tentang penyembuhan orang gelaskan setan di sinagog dan kesembuhan ibu mertua Simon menunjukkan bahwa Yesus adalah penyembuh yang menyeluruhnya, roh dan tubuh. Setelah disembuhkan, ibu mertua Simon segera bangkit dan melayani mereka. Hal ini menunjukkan pemulihan yang utuh, sehingga ia dapat kembali berperan aktif dan mendukung pelayanan Yesus baik secara praktis maupun rohani. Namun, menariknya, ketika roh jahat menyebut Yesus sebagai anak Allah, Yesus justru memerintahkan mereka untuk diam. Ada yang bertanya, bukankah pengakuan itu seharusnya memperkenalkan siapa Yesus sebenarnya? Akan tetapi, pengakuan itu bukanlah pujian yang tulus, melainkan siasat untuk menimbulkan kekacauan dan gusumnya. Karena itu, Yesus membungkam mereka. Hingga hari ini pun, bahkan di dalam gereja, ada orang-orang yang memakai nama Yesus untuk kepentingan pribadi, keserakahan, atau untuk menutupinya kesalahan mereka sendiri. Kita perlu waspada, sebab menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan diri sendiri bukanlah tanda iman, melainkan godaan yang berasal dari iblis. Dalam situasi seperti itu, seringkali sikap yang paling benar adalah diam dan membiarkan kebenaran Tuhan yang berbicara. Inilah kehidupan sebagai orang Kristen.